Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, Bapak Ibu, sahabat aparatur negara dimanapun Anda berada. Coba jujur deh, akhir-akhir ini, ada nggak sih satu tanggal yang terus muter di kepala? Bukan karena ada gosip viral, bukan karena ada drama keluarga, tapi karena satu angka yang rasanya bikin dada campur aduk antara harap, deg-degan, dan sedikit was-was. Tanggal itu adalah 5 Maret 2026. Ya bukan sekedar tanggal biasa di kalender, bukan cuma angka merah atau hitam, yang bisa kita lewati begitu saja. Tanggal ini sudah berubah jadi topik panas di mana-mana. Ya, di grup WhatsApp keluarga yang biasanya isinya cuma share resep, foto cucu, atau kabar ringan, sekarang isinya bahas hal yang sama. Di kantin kantor pas jam istirahat, obrolannya muter ke situ lagi, di ruang tunggu. Yang sepi di perjalanan pulang, kena macet bahkan. Di meja makan malam bareng keluarga, satu topik yang sama terus diulang-ulang tentang janji besar, janji kenaikan gaji yang katanya signifikan, janji penyesuaian pensiun yang sudah ditunggu bertahun-tahun, dan tentu saja janji rapelan 12 bulan yang angkanya bikin banyak orang langsung buka kalkulator. Ada yang matanya berbinar penuh optimisme, ada yang senyum tipis tapi kelihatan ragu, ada yang langsung ngerenyet mikir. Beneran nggak sih? Ada juga yang cuma diam dengerin, nggak berani komentar karena takut salah ngomong. Angka yang beredar pun macam-macam. Ada yang bilang jutaan, ada yang nekat sebut belasan juta, bahkan ada yang bilang untuk golongan tertentu bisa sampai puluhan juta. Angka-angka ini bikin ekspektasi naik setinggi langit, tapi di sisi lain muncul juga pertanyaan yang nggak kalah besar, dan mulai detik ini, ada satu hal penting yang harus kita pahami. Bareng-bareng, nggak semua yang dijanjikan otomatis cair mulus kayak air keran, nggak semua. Pengumuman resmi yang terdengar megah di media, langsung terasa dampaknya kalau kita nggak ngerti gimana sistem birokrasi ini kerja di balik layar, dan yang paling krusial, nggak semua hak akan diterima penuh. Kalau ada satu detail, administrasi yang kelewat, yang dianggap remeh, yang kita tunda-tunda, karena merasa, nanti aja. Ini bukan nakut-nakutin, ini bukan teori kosong, ini fakta yang sudah kejadian berkali-kali. Setiap ada kebijakan besar diluncurkan di negeri ini, pada 15 Mei 2026 nanti, pemerintah secara resmi memberlakukan perubahan regulasi besar-besaran terkait sistem penggajian dan pensiun seluruh aparatur negara. Ini bukan sekedar kenaikan rutin yang biasa terjadi. Tiap beberapa tahun ini bukan penyesuaian kecil. Ini transformasi struktural, reformasi sistemik yang menyentuh hampir semua komponen, penghasilan ASN di kementerian dan lembaga, PPK yang sudah lama mengabdi, TNI dan Polri yang tiap hari jaga keamanan, hakim yang menegakkan keadilan, guru non-ASN yang mendidik generasi penerus, pensiunan yang sudah puluhan tahun mengabdi, bahkan veteran yang jasanya nggak ternilai. Apa semuanya masuk dalam kebijakan ini? Nggak ada yang ditinggal, nggak ada yang dianggap nggak penting, tapi dan ini, garis bawahi baik-baik, dampaknya nggak akan sama untuk setiap orang, besaran kenaikan beda-beda, waktu pencairan bisa beda meskipun golongannya sama, dan hasil akhir yang benar-benar masuk rekening sangat bergantung pada satu hal yang sering dianggap sepele, ketepatan data dan kepatuhan terhadap prosedur administrasi. Masih banyak yang berpikir, selama nama saya ada di database, aman dong gaji naik, otomatis rapelan cair sendiri, tinggal duduk manis nunggu notifikasi transfer. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Sistem penggajian negara itu kompleks. Dia bekerja berdasarkan data yang akurat dan terverifikasi. Kalau datanya belum diperbarui bertahun-tahun, kalau nggak sinkron antar database gitu, kalau ada satu komponen aja yang nggak lengkap, itu bisa jadi risiko nyata, dan ini sudah dialami ribuan orang sebelumnya. Contohnya status keluarga belum diupdate, padahal sudah menikah lama, nomor rekening nggak sesuai standar administrasi baru, dokumen pendukung belum diverifikasi resmi, ya kelihatannya kecil tapi dampaknya bisa besar. Pembayaran bisa telat, bukan cuma hari atau minggu, tapi berbulan-bulan. Bahkan dalam beberapa kasus nominal yang diterima, bisa jauh dari yang seharusnya, bukan karena ada yang menggelapkan, bukan karena negara nggak punya uang, tapi karena sistem nggak menemukan kecocokan data untuk memproses pembayaran dengan benar. Makanya kebijakan ini nggak boleh dipahami cuma dari angka kenaikannya saja. Angka memang menarik, angka bikin mata berbinar, tapi angka itu cuma jadi nyata kalau seluruh sistem pendukungnya berjalan sempurna. Sekarang kita ngomong jujur aja, selama ini sistem penggajian aparatur memang sering dibilang kaku, lambat, birokratis, ribet. Keluhan itu bukan tanpa alasan.
Banyak yang merasakannya langsung, tapi di kebijakan kali ini, ada langkah yang bisa dibilang nggak biasa, Raplan 12 bulan, nggak ditunda, nggak dicicil, nggak nunggu evaluasi tambahan sampai berbulan-bulan, Raplan akan dicairkan sekaligus, habis dengan implementasi regulasi baru, pada Mei 2, 2026, artinya hak selama 1 tahun penuh dibayarkan, dalam satu momentum buat sebagian orang, terutama golongan menengah, ini bisa berarti hampir 5.000 IBA. Untuk ASN golongan 3, tergantung masa kerja dan tunjangan, buat pejabat struktural eselon 2, nominalnya bisa jauh lebih besar, berkali-kali lipat. Menariknya lagi, ada perhitungan di mana pensiunan berdasarkan pangkat terakhir justru bisa menerima raplan lebih besar dibanding ASN aktif dengan golongan sama. Ini hasil perhitungan ulang sistem pensiun yang selama ini dianggap kurang adaptif terhadap kenaikan biaya hidup. Pemerintah sadar pensiunan bukan beban, mereka tetap belanja, tetap menopang keluarga, tetap jadi bagian penting perputaran ekonomi di daerah masing-masing. Tapi sekali lagi, semua angka besar itu hanya akan benar-benar masuk rekening kalau prosedur dipatuhi. Tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan pasangan, semua harus berdasarkan data yang sudah diverifikasi. Resmi sistem baru jauh lebih ketat, nggak ada lagi asumsi atau kebiasaan lama, semua harus berbasis dokumen sah. Bagi yang rekeningnya nggak sesuai standar baru, apalagi pensiunan yang tinggal di luar negeri, atau pakai bank tertentu yang belum terintegrasi, proses verifikasinya lebih ketat dan bisa lebih lama. Ini bukan buat mempersulit, tapi untuk memastikan setiap rupiah tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Kecepatan mampu bayari sangat tergantung pada kelengkapan data. Sebelum 15 Mei 2, 2026 yang proaktif update data, sekarang posisinya jauh lebih aman. Yang menunda-nunda, siap-siap menghadapi kemungkinan penundaan di sisi lain. Ada perubahan besar di sistem tunjangan kinerja, sekarang nggak lagi otomatis. Tunjangan dihitung berdasarkan merit, prestasi nyata, kelas jabatan. Ada dari kelas 1 sampai kelas 17, ASN yang kinerjanya tinggi, konsisten, dan berdampak nyata akan merasakan penyesuaian signifikan. Yang kerjanya standar minimal, bisa jadi tunjangannya stagnan, pesannya jelas. Negara nggak lagi cuma bayar status, negara bayar kontribusi nyata ini. Pergeseran paradigma besar dalam birokrasi Indonesia. Dari sekadar formalitas ke profesionalisme yang terukur. Jadi 15/02/2026 itu bukan cuma hari pencairan, itu batas administratif tegas, siap lengkap terverifikasi, hak cair tepat waktu, lalai menunda anggap remeh, risiko menunggu lebih lama, bahkan dalam kasus ekstrim bisa sangat panjang. Dan disinilah banyak orang lengah, merasa kebijakan ini besar, pasti aman, padahal sistem besar tetap berjalan pada detail kecil. Justru di detail kecil itulah nasib akhir ditentukan. Perbedaan antara menerima penuh tepat waktu, menerima terlambat atau belum menerima di tahap awal. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Kita mau jadi yang siap atau yang menyesal karena telat bergerak? Karena 5/2/2026 itu pasti datang. Waktu nggak nunggu siapa-siapa. Dan sistem juga nggak kenal alasan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Hari ini perlahan tapi pasti. Penantian itu mulai menemukan kejelasan. Bapak dan Ibu baru saja muncul. Kabar besar yang membuat banyak pihak terdiam. Kabar yang tidak muncul tiba-tiba. Tidak lahir dari tekanan media sosial dan tidak datang dari janji politik semata. Pemerintah kini benar-benar bersiap mengetok palu peraturan pemerintah tentang pesangon. Namun ini yang membuat kabar ini begitu mengguncang. Bukan hanya soal pengesahannya, melainkan keputusan besar yang menyertainya, sebuah keputusan yang akan menentukan apakah hak pesangon dan pembayaran terkait pensiun akan dicairkan sekaligus dalam satu waktu atau disalurkan bersamaan dengan gaji ketiga, yang selama ini selalu menjadi momen paling dinanti oleh para pensiunan Bapak dan Ibu. Ini bukan lagi sekedar isu di grup WhatsApp, ini bukan kabar yang sumbernya tidak jelas. Ini bukan pula wacana yang digulirkan, lalu ditarik kembali. Informasi ini bersumber dari pembahasan resmi tingkat tinggi antara Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Semua dibahas secara detail, mendalam, dan serius, mulai dari alokasi anggaran, kesiapan fiskal negara, hingga mekanisme teknis pencairan di lapangan. Artinya, apa yang kita bicarakan hari ini adalah sesuatu yang nyata, terukur, dan sudah memasuki tahap akhir sebelum pelaksanaan. Mungkin di antara Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan sekarang, ada yang bertanya dalam hati, benarkah kali ini berbeda? Benarkah pesangon yang selama ini dicicil
atau bahkan nilainya tidak pernah berubah, akan dibayarkan penuh. Bagaimana dengan pensiunan lama yang sudah belasan, bahkan puluhan tahun berhenti bekerja? Apakah masih diperhitungkan? Dan pertanyaan yang paling sering muncul, apakah dana ini akan masuk sebelum hari besar keagamaan atau justru setelahnya? Semua pertanyaan itu sangat wajar, bahkan sangat manusiawi karena terlalu sering harapan itu datang lalu pergi tanpa pernah benar-benar menjadi kenyataan. Terlalu sering kabar manis disampaikan, namun di ujungnya hanya menyisakan kekecewaan. Namun kali ini situasinya berbeda. Pemerintah tidak lagi sekedar berbicara. Pemerintah sudah berada pada tahap finalisasi kebijakan, bahkan besok disebut sebagai hari peneti, hari di mana seluruh hasil pembahasan akan dituangkan secara resmi dalam sebuah peraturan yang mengikat, bukan sekadar surat edaran, bukan pula himbauan, melainkan peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar pelaksanaan di seluruh Indonesia. Untuk wabadime betapa besarnya arti PP Pesangon ini, Bapak dan Ibu perlu sejenak menoleh ke belakang. Selama bertahun-tahun, sistem pensiun di Indonesia berjalan dengan berbagai keterbatasan. Banyak pensiunan menerima gaji bulanan yang nilainya tidak pernah berubah, sementara biaya hidup terus naik. Harga kebutuhan pokok meningkat, biaya kesehatan semakin mahal, kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti. Pesangon yang seharusnya menjadi penopang utama di masa tua, seringkali dicairkan secara bertahap atau dalam jumlah yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan nyata. Ada yang menerima sedikit demi sedikit, ada pula yang merasa haknya seakan berhenti di tengah jalan. Sisi lain, data pensiunan tersebar di berbagai instansi dengan sistem yang tidak selalu sinkron. Biasanya ada data lama yang belum diperbarui, ada rekening yang sudah tidak aktif, bahkan ada pensiunan yang berpindah domisili tanpa pernah melapor karena tidak tahu harus kemana. Semua kondisi ini membuat pemerintah harus ekstra hati-hati karena satu kesalahan saja bisa berdampak pada jutaan orang dan mengguncang stabilitas keuangan negara. Namun justru disinilah letak perubahan besar yang sekarang sedang terjadi. Yang berubah bukan hanya kebijakannya, tetapi cara pandang pemerintah terhadap para pensiunan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu pensiunan tidak lagi dilihat secara sayas kewajiban administratif, tidak lagi dianggap sebagai angka di laporan anggaran, melainkan sebagai tanggung jawab moral negara. Dalam beberapa pertemuan terbuka, Presiden secara tegas menyampaikan bahwa negara tidak boleh melupakan jasa mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Penghargaan itu harus nyata, harus terasa, harus sampai ke tangan penerima, bukan berhenti di dokumen. Inilah yang menjadi dasar kuat munculnya wacana pembayaran pesangon. Secara sekaligus sebuah kebijakan yang sebelumnya dianggap terlalu berani, bahkan terlalu berisiko, namun kini justru dipandang sebagai bentuk keadilan, terutama bagi pensiunan lama, yang selama ini hanya menerima sedikit, sementara kebutuhan hidup semakin besar, dan kondisi kesehatan semakin menurun. Ya, dalam skema terbaru yang sedang dibahas, pemerintah tidak lagi hanya ada faktor usia, ada kondisi ekonomi, ada lamanya seseorang telah pensiun. Bahkan berdasarkan informasi dari internal Taspen, pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan tidak pernah menerima penyesuaian signifikan masuk dalam prioritas utama. Ini bukan sekadar wacana, ini adalah perubahan pendekatan. Negara mulai melihat manusia di balik data, melihat kehidupan nyata di balik angka-angka. Namun Bapak dan Ibu perlu dipahami satu hal penting. Yang dimaksud dengan pencairan sekaligus bukan berarti semua pensiunan di Indonesia menerima dana pada hari dan jam yang sama. Pencairan sekaligus berarti hak pesangon tidak lagi dicicil bertahun-tahun,